di gereja ini sungguh sangat bersuka cita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Dan ini pertama kali saya dari sini, saudaraku. Ya, saya bersyukur boleh bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Taman Royal ini. Saya Pendeta Manaik Nainggolan, istri saya Ati Borusilaban bersama dengan anak kami Yason Theophilus. Kami ada di sini. Ya, terima kasih atas sambutan umat Tuhan di gereja ini, hamba-hamba Tuhan dan Bapak Pendeta kita. Ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita saudaraku dalam Ibrani 8 ya. Ibrani pasal yang ke-8. Dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-13 mungkin ya. Oke. Kita boleh membacanya secara responsoria ya. Saya mulai baca ayat yang ke-8, saudara boleh baca ayat yang ke-9. Demikian seterusnya kita berakhir di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ya, ayat 10. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kita sama-sama baca ayat 13. 1, 2 ya. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkannya, serta melakukannya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar sebentar tentang kitab Ibrani pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-8 sampai 13 yang kita sudah baca tadi. Saya buat judul khotbah ini, menyingkirkan penyakit rohani. Menyingkirkan penyakit rohani. Saudaraku, penyakit rohani ini adalah suatu sifat buruk dan merusak dalam batin manusia yang dapat mengganggu kebahagiaan. Itulah penyakit rohani. Jadi suatu sifat yang buruk dari manusia itu
bisa merusak kebahagiaan. Dan sebagai orang percaya, saudaraku, kebahagiaan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, umat Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Taman Royal ini harus benar-benar mempunyai motivasi yang tulus untuk tetap dekat kepada Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Terus beribadah. Karena firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi hendaknya kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Harus semakin giat. Beribadah terus, memuji Tuhan terus. Saya sering katakan kepada umat Tuhan di gereja kita, paksakan dirimu beribadah. Tetapi jangan terpaksa, harus dengan sukacita. Haleluya. Walaupun mungkin kita lelah, walaupun mungkin kita lembur kerja malam misalnya, ya kan? Maunya istirahat di rumah, ngantuk, tidur. Tapi ketika kita datang beribadah, kita paksakan diri kita, saudaraku, untuk beribadah. Saya percaya sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera, bahkan juga kelegaan, kesegaran, baik jasmani maupun rohani, Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus beribadah terus dengan sukacita. Coba minta tolong dulu dibuka dalam Mazmur 122 ya, ayat 1. 122 ayat 1. Perhatikan ini, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita harus bersukacita terus. Datang ke rumah Tuhan. Di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Taman Royal ini, Tuhan sudah hadir di sini. Dan dialah yang mengundang saudara dan saya. Ketika kita memenuhi undangan Tuhan, maka kebahagiaan itu Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Ada makanan rohani di sini. Sehingga ketika kita ada sakit, ya, baik sakit jasmani maupun sakit rohani, maka Tuhan akan memulihkannya. Haleluya. Karena Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Engkau harus terus beribadah. Saudaraku, coba minta tolong kita pelajari ayat yang ke-8 tadi, ya, Ibrani 8 ayat 8. Ya, minta tolong dibuka, ya. Perhatikan ini. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Sesungguhnya akan datang waktunya. Apa yang dimaksud akan datang waktunya? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita Natal. Nah, ini udah ada ya pohon Natal, ya. Puji Tuhan lah. Ya, puji Tuhan. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan lahir di dalam hati setiap orang yang menerima Dia. Dan Tuhan Yesuslah yang akan datang itu kepada setiap orang. Haleluya. Memulihkan, menyembuhkan, memberikan kelegaan. Dan itulah kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan.
karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kekal, saudara. Hidup yang kekal itu akan menjadi milik saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang penting kita tetap setia melayani Tuhan, setia memuji Tuhan, setia mengagungkan Tuhan selama hidup kita. Haleluya. Saudaraku, coba ditampilkan lagi ayat yang ke-8. Perhatikan ini. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru itu, saudara yang dikasih Tuhan, tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tentang Yesus sendiri yang akan masuk di dalam hati setiap orang. Baik kepada kaum Israel, ya, maupun kepada kaum Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kaum Israel itu merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari keturunan Yakub. Ya, itulah kaum Israel. Kalau kaum Yehuda itu adalah suku bangsa yang merupakan keturunan dari Yehuda, putra keempat Yakub dan Lea. Ya. Jadi suku Yehuda itu merupakan salah satu dari 12 suku Israel. Dan itu sudah Tuhan nyatakan, perjanjian baru akan dinyatakan kepada mereka. Karena keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Coba di dalam Yohanes 14 itu ya, ke ayat 6 coba. Yohanes 14 coba. Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi bukan hanya jalan, tapi Yesuslah kebenaran itu. Dialah jalan itu untuk masuk surga. Tidak perlu lagi kita mencari siapa kebenaran. Kebenaran itu dalam firman Tuhan adalah Yesus. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Allah. Kebenaran itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Itulah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Ini kata Yesus, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Melalui Yesus sendirilah. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan yang dinyatakan perjanjian baru itu. Sehingga saudara dan saya harus semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan, mempersembahkan tubuh kita dengan setulus hati, dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, penyakit rohani dapat disingkirkan melalui pertobatan rohani. Banyak orang yang berpenyakit rohani. Banyak contoh-contohnya saudaraku, ya. Ya, penyakit rohani itu, ya, contohnya misalnya sombong, iri hati, dengki, pamer. Coba banyak contoh-contohnya itu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dulu. Kita buka dulu ini sebentar ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, minta tolong. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, next.
manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Hamba uang ini saudara yang dikasih Tuhan, uang itu perlu, tetapi bukan segala-galanya uang. Menghalalkan segala cara, baik itu merampok, membunuh, dan lain sebagainya, mencuri. Itu menghalalkan segala cara, menjadi hamba uang. Karena uanglah banyak orang yang jatuh, ya. Tetapi umat Tuhan di gereja ini, kita saudara yang harus menguasai uang. Kita pergunakan uang kita pergunakan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kata firman Tuhan, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, jadi sombong, membual, ya, sombong, tinggi hati, pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Perhatikan, jangan pernah berontak kepada orang tuamu. Firman Tuhan berkata, saudaraku, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Puji Tuhan. Kita harus memberi hormat kepada orang tua kita, baik secara lahiriah yang melahirkan kita, terutama juga secara rohani, ya. Jangan pernah ada berontak kepada orang tua, baik secara lahiriah maupun secara rohani. Kita harus taat, karena itu firman Tuhan, taati orang tua, tidak boleh berontak, ya. Jadi kalau ada yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pernah berontak kepada orang tuanya, minta ampun, bertobat. Amin. Tapi saya percaya umat Tuhan di gereja ini tidak ada yang demikian. Harus kompak kepada orang tua. Harus tetap kita memberi, ya, jalinan kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua, baik secara jasmani, secara lahiriah maupun secara rohani. Harus tetap hormat. Jadi berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu berterima kasih, saudaraku, ya? Tidak peduli kepada firman Tuhan, kepada agama, tidak peduli, ya? Coba next. Tidak tahu mengasihi, perhatikan, tidak tahu mengasihi. Tapi umat Tuhan di gereja ini semuanya hidup di dalam kasih. Haleluya. Coba kita salam dulu, yang bisa kita salam. Aku mengasihi engkau dalam kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Harus hidup dalam kasih, ya. Iya. Bayangkan saudaraku, banyak orang percaya, ya, kalau misalnya bertemu nggak salaman lagi karena ada di hatinya, ya. Dendamlah, sakit hatilah, ya bersalaman harus dengan senyum, dengan hati yang gembira, dengan tulus. Haleluya. Iya, harus tetap saudaraku kita hidup dalam kasih Kristus, ya. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, ya. Bayangkan tidak mau berdamai. Jangan sampai ada akar pahit di dalam hati, ya. Sampai ketemu katanya, maaf, di liang kubur. Ya. Tapi kalau di sini tidak ada yang demikian. Haleluya. Ya. Tidak mau berdamai. Kemudian suka menjelekkan orang. Perhatikan. Suka menjelekkan orang. Tapi kalau mendoakan orang, ada mungkin kekurangan, kita doakan, ya. Ini dijelek-jelekan, pendetanya juga dijelek-jelekan, bayangkan. Gerejanya juga dijelek-jelekan. Coba kalau suami menjelek-jelekan istrinya, ya kan? Istri juga menjelek-jelekan suaminya. Orang tua juga menjelek-jelekan anak-anaknya. Anak-anak juga menjelek-jelekan orang tuanya. Apa yang terjadi?
saudaraku, tidak boleh menjelek-jelekan. Katakanlah yang baik, lakukan yang baik. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Iya, doakan kalau ada kekurangan. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Perhatikan. Gak suka yang baik. Garang. Tahu saudara garang? Kalau misalnya suami agak marah kepada istrinya itu garang, ya, lebih marah lagi. Masih satu kata dikatakan suaminya, udah 10 kata dikatakan istrinya. Tapi di sini tidak ada yang demikian. Haleluya. Iya, tidak ada yang demikian. Semuanya penuh dengan sukacita. Suka mengkhianat. Perhatikan, suka mengkhianat. Jangan ada yang menjadi pengkhianat. Amin. Saudara tahu pengkhianat? Ya. Di mana-mana kalau pengkhianat, ya salah satu di dalam Alkitab Judas, ya, Judas Iskariot, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau umat Tuhan di gereja ini tidak ada yang mengkhianat. Ya. Mengkhianati pendetanya lah. Pendeta itu kan misalnya ya dengan tulus mengasihi baik-baik, ternyata dihianati. Ya kan? Sakit itu sebenarnya. Coba kalau istri berkhianat juga kepada suaminya, kan? Suami juga berkhianat kepada istri. Tidak ada yang demikian di gereja ini. Haleluya. Ya. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan. Keinginan-keinginan daging. Tidak menuruti firman Tuhan. Tidak menuruti Allah. Ya. Nah, coba ayat 5. Nah, biar cepat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dipungkiri. Lahiriah, secara lahiriah kan mereka beribadah. Tapi ya itulah penyakit-penyakit rohani ada di dalam dirinya. Tapi firman Tuhan berkata, jauhilah mereka. Saudaraku, saudara dipanggil Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, supaya saudara hidup di dalam Tuhan dan berbuah terus di dalam Dia. Haleluya. Berbuah terus, saudaraku. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhanlah yang memilih kita, supaya kita terus berbuah, ya, berbuah terus, saudaraku. Coba dalam Yohanes 15 itu ya, ayat 16. Coba minta tolong. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi itu untuk apa, saudaraku? Supaya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, buah itu tetap. Tidak kadang-kadang. Kadang-kadang beribadah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang enggak. Ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang nakal. Itu. Nah, banyak yang demikian. Malah ada orang Kristen, maaf, hanya pada hari Natal aja nongol ke gereja. Pada hari Natal aja nongol ke gereja. Dalam 1 tahun itu ya kalau dihitung rata-rata 52 minggu kan. Ya. Terdaftar sih di gereja, terdaftar menjadi anggota jemaat. Tapi kalau di sini harus persembahkan dirimu kepada Tuhan terus selama hidup. Haleluya. Iya.
Jadi bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi contohnya penyakit rohani. Coba Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Coba kita buka dulu ini sebentar ya. Ya. Lihat nih, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, next. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Bayangkan, roh pemecah. Jadi firman Tuhan berkata, saudaraku, siapa yang mengumpulkan bersama aku, dia adalah bersama Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang mencerai-beraikan, dia tidak bersama Tuhan Yesus. Ada roh pemecah. Ya, ada roh pemecah. Kalau di gereja ini, di Taman Royal ini tidak ada yang demikian. Haleluya. Semua harus mempersatukan, mempererat, ya, mengumpulkan. Engkau harus berbuah, pergilah, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Satu jiwa engkau bawa kepada Tuhan dan engkau boleh mementorinya. Ketika engkau terus mementorinya, ya, dia bertobat, dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berbuah, saudaraku, hidup dalam Tuhan Yesus, upahmu besar di surga. Haleluya! Dan itu menjadi mahkotamu kelak. Ya. Coba next lagi, yang tadi. Ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang ada, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini perbuatan. Tetapi saya mau katakan, bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena kasih Tuhan. Itulah kasihnya dia datang ke dunia ini. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita. Supaya di mana dia berada, kita juga berada. Menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia berasal dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, coba dalam Efesus 2 ya, mulai dari ayat 8 dulu kita coba. Ayat Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih Tuhanlah kita selamat, saudara selamat. Bukan karena perbuatan kita. Itu hukum Taurat, saudara yang dikasihi Tuhan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tetapi kasih anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kasih Tuhan itu, kasih Tuhan Yesus Kristus itu sungguh besar. Ya, kepada saudara dan saya. Siapa yang menerima dia beroleh hidup yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi imanmu harus tetap bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Pengenalanmu harus bertumbuh dalam Kristus Yesus. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan mau murtad ya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan hasil usaha kita. Tapi pemberian Allah. Dianugerahkan kepada kita keselamatan itu. Responilah itu. Terus memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, next. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudaraku, ada pernah bertanya kepada saya, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, bolehkah kita melakukan dosa? Bahkan ada doktrin yang berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang mengajarkan karena kasih karunia kita sudah diselamatkan. Jadi bukan karena perbuatan kita. Walaupun saya membunuh, merampok, berzina, perkosa, dan lain sebagainya, kami masuk surga katanya. Karena bukan perbuatan, sudah diselamatkan kami. Sekali selamat tetap selamat, itu dasar. Saudaraku, perhatikan ini ayat yang ke-10 tadi. Coba next. Ayat yang ke-10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita itu diciptakan segambar, sepeta dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara diciptakan segambar, sepeta dengan Tuhan Yesus. Supaya apa, saudaraku? Ya, supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Jadi supaya kita hidup di dalamnya. Bukan hanya berdosa, melakukan dosa suka-sukanya dengan sengaja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita coba kembali kepada Ibrani 8 ini ya. Ibrani 8. Nah, coba ayat yang ke-9. Ibrani 8 ayat yang ke-9. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, coba kita lanjutkan aja ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Perhatikan ini. Yang dimaksudkan di ayat 9 tentang hukum Taurat. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Karena kemurahan Tuhan. Jadi ditaruh di hati kita hukum Tuhan. Yaitu kasih anugerah Tuhan itu. Di hati kita, di batin kita. Ya, di batin kita. Coba ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Akal budi ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini boleh saya katakan kemampuan untuk memahami, melihat dan menilai dengan cara yang umum dimiliki oleh hampir semua orang, atau penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari, atau kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai prinsip-prinsip yang benar dan salah. Itulah akal budi. Jadi kemampuan kita ya untuk memahami, baik itu melihat dan menilai. Itu akal budi, saudaraku. Jadi ditulis di akal budi kita. Bahkan di dalam hati kita ditulis hukum Tuhan. Ya,
kasih anugerah Tuhan itu ditulis di akal budimu, di akal budi saya, di hati kita ya. Dituliskannya dalam hati mereka. Makanya kita menjadi surat Kristus, surat pujian Kristus yang ditulis oleh Roh Allah. Haleluya. Itu ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 coba. Kalau saya enggak salah. 2 Korintus 3 ayat 3. Minta tolong dulu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Engkau dan saya harus surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Baik itu perilakumu, tingkah lakumu, kesopananmu, cara berpakaianmu, menjadi contoh, menjadi teladan. Karena telah ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, kata Rasul Paulus, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup di hati kita. Di hatimu ditulis, saudara. Ya. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Ditulis, saudaraku. Roh Allah yang menuliskan bahwa engkau dan saya, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan harus menjadi surat Kristus yang bisa diteladani oleh orang lain. Haleluya. Terus motivasi dirimu, saudaraku, untuk tetap hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana caranya mengatasi penyakit rohani ini, saudaraku? Coba kita lihat dulu Mazmur 107 itu ya. Ayat 19 sampai ayat 22. Kita coba lihat ini, saudaraku. Ya, Mazmur 107 ya. Ya. Ayat 19 coba. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh, saudara. Yesus sungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya seperti titik-titik darah. Harus dengan segenap hati. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Bahkan dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh kasih anugerah Tuhan, supaya kita boleh mempersembahkan tubuh kita. Coba ayat 20 lagi. Ayat 20 tadi ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi artinya, saudaraku, tadi ada berseru, ada bersyukur ya. Nah, bersyukur ayat 19 tadi ada di situ, bersyukur, saudaraku. Nah, coba. Ayat 19 ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20 ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur ya. Next ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan karena kasih setianya. Terus bersyukur, saudaraku. Bersyukur selalu, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Saudaraku, ketika Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan, boleh makan 5.000 orang. Mujizat terjadi. Haleluya. Ucapan syukur itu mengandung kuasa. Terus bersyukur. Walaupun mungkin ada masalah, ada problema, ada kesulitan, ada penyakit, bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan di dalam imanmu, memuji-muji Tuhan, maka penyakitmu juga disembuhkan. Haleluya.
Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada masalahmu, maka Tuhan Yesus akan ambil alih masalahmu dan ada solusinya. Diberikan engkau kekuatan. Haleluya. Solusi masalah itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Ya, coba ayat 20 tadi, ayat 20 dan 21. Ya. Biarlah mereka ayat 20 ayat 21, ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anaknya. Ya, coba ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Persembahkan apa yang kau bisa beri. Beri apa yang kau bisa beri untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pelayanan gereja ini. Yang pertama saudaraku, kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Kemudian dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Muliakan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kemudian beritakan Injil. Tadi Tuhan Yesus yang memilih kita. Supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi yang hidup. Bukan menjadi saksi dusta. Banyak orang yang menjadi saksi dusta. Kalau di gereja ini tidak ada yang demikian. Amin. Harus saksi yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang. Bahwa engkau adalah anak Tuhan. Bahwa engkau adalah milik Tuhan. Kemudian hidup dalam buah roh. Hidup dalam buah roh. Saudaraku, coba kita buka Alkitab kita. Minta tolong ditampilkan Galatia 5 tadi ya. Ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ya, ayat 22. Tolong nih. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya. Melalui kelemah lembutan ini, misalnya suamimu marah-marah, istri harus lemah lembut kepada suaminya. Sehingga firman Tuhan berkata saudaraku, orang yang lemah lembut bisa membuat orang bertobat. Haleluya. Kalau suami mungkin marah, jangan bentak lagi suamimu. Suamimu itu adalah imam dalam keluarga. Kalau di sini istri semuanya tidak ada yang marah-marahi suami. Amin. Suami itu harus dihormati karena itu imam dalam keluarga. Harus lemah lembut. Dan suami juga harus mengasihi istrinya. Bayangkan saudaraku, banyak orang yang memukuli istrinya kan. Kalau di sini tidak ada itu. Menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Iya, dari RT kan. Ada undang-undangnya bisa dilaporkan. Kan? Harus mengasihi istri. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa istri itu adalah teman pewaris dalam kerajaan surga. Haleluya. Anggap itu teman pewaris, bukan semena-mena, ya kan? Semua orang punya kelemahan. Tetapi semua orang juga punya kelebihan. Jadi jangan lihat kelemahannya, lihatlah kelebihannya. Harus saling melengkapi. Haleluya. Iya, harus saling melengkapi. Jadi kalau istri ada kelemahannya, suami yang melengkapinya. Kalau suami ada kelemahannya, istri yang melengkapi. Demikian dalam berjemaat. Harus saling melengkapi. Engkau bukan secara kebetulan ditempatkan Tuhan di gereja Pentakosta Indonesia Sidang Taman Royal ini. Tapi ada rencana Tuhan yang terindah. Supaya semuanya saling melengkapi, saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan.
Haleluya. Kita harus saling belayan. Kalau ada yang belum datang, ya kan, layani dia. Melalui WA boleh, melalui kunjungan boleh. Pemuda-pemudi, kalau ada temanmu, bawa ke gereja ini. Haleluya. Iya. Jangan engkau yang dipengaruhi. Banyak orang Kristen sekarang, kita yang dipengaruhi. Bahkan maaf, banyak yang murtad. Kau harus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi surat Kristus. Engkau yang mempengaruhi. Rasul Paulus, saudaraku, dia boleh bergabung dengan orang jahat, tetapi dia bukan menjadi orang jahat. Tetapi dia mempengaruhinya, memberitakan Injil. Sehingga lewat Rasul Paulus banyak orang yang bertobat mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Kita boleh bergabung dengan orang-orang dunia ini. Tapi jangan sampai engkau terpengaruh kepada dunia ini. Keinginan daging tadi. Ya, keinginan daging. Jangan. Engkau harus bisa mempengaruhi. Makanya banyak kenakalan remaja, kenakalan pemuda-pemudi, berontak kepada orang tua dan lain sebagainya. Itu semua penyakit rohani, saudaraku. Dan hanya kasih Kristuslah yang menyembuhkannya. Haleluya. Dekat kepada Tuhan. Coba Galatia 5 tadi, ayat 22 sampai 23 ya. Nah, kelemah lembutan, penguasaan diri, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu. Dari keinginan-keinginan daging, kuasai dirimu. Ya. Hidup di dalam Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi harus tetap menguasai diri. Kuasai dirimu, saudara. Supaya apa? Supaya hidupmu benar-benar, saudaraku, dipulihkan, disembuhkan, dekat kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah ya, yang menyembuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi ya. Supaya umat Tuhan dipulihkan ya. Perhatikan ini Ibrani 8 ini. Kita lanjut aja ke ayat yang ke-13 dulu. Supaya kita berdua. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi kasih anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan saudara dan saya. Tetap dekat kepada Tuhan. Ketika engkau mengakui dosa-dosamu kepada Tuhan, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dan memulihkan kita dari segala dosa-dosa kita, dan Dia akan bersama dengan kita. Tetap dekat kepada Tuhan, saudaraku. Ya, tetap dekat kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Bertumbuhlah di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika ada penyakit rohani di dalam dirimu, ya, karena kita masih hidup di dalam daging, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang memulihkannya. Kasih karunia itulah yang memulihkan saudara. Dan Tuhan Yesuslah perjanjian baru itu. Dan Dia lahir di hati kita semuanya. Bertumbuhlah dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan. Maka engkau dipulihkan, disembuhkan. Dan bawalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dan muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Sembahlah Dia, pujilah Dia. Tetaplah memuji Tuhan, tetap beribadah di rumah Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdiri, kita naikkan pujian Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kita muliakan Tuhan Yesus. Agungkan Dia, saudaraku.